Perkenalkan, nama saya Real Rich Syarif. Saya founder di Omah Library, pemilik Guha, dan saya arsitek profesional. Ya, selama saya berpraktek 5 tahun dulu, sejak tahun 2011 ya. Saya berusaha untuk menemukan untuk apa saya berpraktek. Ya, justru itu saya temukan kira-kira 5 tahun kemudian, begitu ada anak-anak muda datang. Dan kemudian saya mencoba mencari, how can I level up the practice. Ya, saya kemudian bertemu dengan banyak orang-orang yang berumur, orang-orang mumpuni yang udah tua. Dan kita mulai untuk belajar dari mereka. Nah, dari situ sebenarnya langsung terbuka tuh perspektif yang lebih banyak lagi, bagaimana kita bisa meningkatkan itu bersama-sama. Nah, habis itu mulai muncul banyak anak-anak datang. Nggak cuma satu atau dua, ada satu acara tuh sampai 50, 60, 70. Padahal tempat kami di situ itu sangat kecil. Bayangin ruangannya cuma 2,5 kali 6. Mainly itu berisi 25 orang. Bayangin kalau sudah sampai 50 sampai 60 orang itu luar biasa banget. Sampai kadang-kadang sampai ke jalan-jalan gitu. Kita bikin kayak meja supaya bisa berdiri di atasnya, masih bisa ngeliat sama ada suaranya kan. Ibaratnya kayak banyak di Jakarta kan banyak rumah petak gitu ya yang jalannya ditutup-tutup. Jadi itu kan kayak ribut banget, habis ada suara amplifier kan yang ada gitu, jadi kita juga bisa mendengar, oh iya ternyata lagi ngebahas ini nih, padahal kita nggak lihat screen-nya kadang-kadang. Jadi dari antusiasme itu saya pikir, waduh kita ini haus banget ya sama apa yang namanya belajar di dalam ekosistem arsitektur. Jadi ya kita buka deh itu Omah Library on a Meeting Architecture Hub. Secara tidak langsung ya, proses yang kami lakukan sebenarnya mencari matahari untuk kami sendiri, yang kemudian orang lain ternyata banyak yang juga perlu, dan kita akhirnya jadi sama-sama nyari matahari bareng-bareng. Jadi bertukar pikiran, jadi nggak pernah sepi proses belajarnya. Kalau Omah Library ikut kemana kami berada, karena itu ibaratnya waktu bangun Guha yang saya bilang ini adalah sebuah tempat tinggal saya pribadi sama istri sama anak saya. Itu di tahun 2015 itu kami mulai. Justru itu pada waktu itu Omah Library baru berdiri. Jadi saya waktu itu membangun 1 tahun di sini. Waktu itu kita harus pindah ke sini dan akhirnya Omah Library perlu ikut karena memang mau nggak mau itu lekat dengan kehidupan saya pribadi. Karena ini adalah perpustakaan pribadi saya juga gitu. Yang akhirnya dibuka ruangnya untuk teman-teman yang mau belajar datang kemari. Gitu, dan itu sebenarnya eksklusif untuk arsitek dan orang yang suka arsitektur, Mbak. Jadi bukan kayak untuk publik gitu, tidak. Jadi itu sebenarnya sangat introvert ya. Orang yang datang ke sini sebenarnya cuma langsung udah tahu gitu, eksklusif. Oh, saya mau belajar arsitektur di sini. Di sini ada Pak Riritz, di sini ada timnya Pak Riritz, di sini ada librarian di Omah Library. Yang kita sendiri juga berjalan secara volunteer basis pada waktu itu. Kenapa ini bisa berkembang menjadi begitu banyak program? Jadi prioritas pertama sebenarnya ada ruang tinggal yang bisa mengakomodasi tempat kerja. Tempat kerja itu adalah studio saya pribadi, namanya Raw Architecture, singkatannya Riritz Architecture Workshop. Itu saya berjuang semaksimal mungkin untuk bisa justru memberikan Omah Library tempat dan nge-push dengan seluruh dana yang ada. Jadi justru tempat ini adalah tempat studio pribadi. Nah, setelah itu ada tempat yang tidak terlalu besar di Benteng dulu ya. Itu dipakai untuk kita di sini ada buku-buku arsitektur. Di situ kita bisa diskusi di sini. Jadi ada jarak antara studio saya pribadi dengan Omah Library. Tapi terhubung, tapi dipisahkan karena intensinya rada berbeda. Omah Library itu lebih ke pengabdian untuk masyarakat, Pak. Pengatur arsitektur. Karena studio saya pribadi pasti untuk kepentingan bisnis pribadi dan pengabdian diri pribadi ke arsitektur praktik. Dan Omah Library terus didefine gitu, didefinisikan sebagai ruangan yang terus berubah. Jadi kadang dia ada di Benteng, habis itu setahun kemudian dia berpindah ke ruangan yang seperti ini, bookstore seperti ini. Akhirnya kita di tahun 2018 kita memproduksi pengetahuan berupa buku. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sampai sekarang ada sekitar 40 buku lebih yang kita produksi.
Jadi library ini nggak cuma library yang mengkoleksi buku, memajang bukunya, tapi kita juga menulis dan memproduksi buku. Nah di titik itu sebenarnya kita tahu bahwa oh ya, OMA Library sebenarnya ada di bagian research of architecture knowledge yang akan mungkin mengkontribusikan banyak hal untuk ekosistem arsitektur di Indonesia. Yang menarik adalah dari koleksinya. Jadi kami itu berkembang punya koleksi-koleksi arsitektur itu ada beberapa orang yang mendonasikan bukunya ke kami. Itu buku-buku yang biasa. Saya selalu bilang, ya kenapa enggak gitu ya. Karena kita salurkan ke beberapa perpustakaan di Bandung, karena ada beberapa relasi dengan orang-orang Bandung, ataupun dengan beberapa tempat di Jakarta gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya kan orang kan ingin berpartisipasi ya. Kawan-kawan dekat, kawan-kawan jauh, kawan-kawan baru kenal. Akhirnya masuklah beberapa buku yang, oh ya ini bagus juga ya kalau ada buku-buku yang non-arsitektural. Akhirnya kita mulai menghunting juga buku-buku yang non-arsitektural. Ada buku-buku pengembangan diri, ada buku-buku tentang novel, fiksi, non-fiksi, dan sebagainya. Jadi itu mulai kita kategorisasikan bahwa arsitektur sebenarnya beyond architecture loh. Koleksi buku arsitektur sebenarnya ada di dalam konstelasi non-arsitektural. Oh iya? Iya. Dan akhirnya beberapa orang mulai tertarik bahwa ini tidak eksklusif untuk arsitek nih. Iya. Tidak eksklusif untuk orang yang suka arsitektur nih. Oke, tidak eksklusif untuk kalangan yang itu-itu aja nih. Nah, muncullah satu saat ini dibuka perlahan-lahan. Cuma ruangan yang 6x6 ini yang dibuka. Dengan setengah dari ruangan ini yang kecil banget ya di bawah situ. Nah, habis dibuka ada orang yang datang. 1, 2, 3. Dan kita juga baru tahu bahwa orang-orang yang datang itu ternyata impact-nya besar sekali. Mereka punya masa yang begitu banyak. Dan akhirnya mulai reach out tentang OMA Library. Kita sendiri juga tidak ada ekspektasinya tentang itu. Akhirnya meledaklah. Wah, yang datang ke sini banyak sekali. Mengantri segitu banyak. Akhirnya ya oke, kita coba buka lagi deh ruangan. Buat yang tempat lain. Kita coba bikin lagi deh pelayanan yang lebih baik. Kita coba bikin lagi. Mungkin banyak orang yang tersentuh dengan arsitektur yang koleksi bukunya. Atau entah dari ruangannya yang sangat terbatas. Sebenarnya ruangannya terbatas banget. Udah ceilingnya pendek, ada lengkungan-lengkungannya, tapi ceilingnya pendek. Kalau kita berdiri, pas banget. Kalau kita duduk, mungkin sedikit lebih nyaman. Kalau kita duduk pun, ini juga pas sekali. Jadi, ada perasaan kita itu terbatas. Tetapi dari keterbatasan itu kita jadi nyaman. Bahwa ruangan ini tidak kompetitif, gitu. Iya, betul. Ruangan ini kayak memeluk, gitu. Materialnya juga sederhana, Mbak. Kayu itu bukan cuma kayu yang utuh, ya. Kayunya ada yang sifatnya tempelan. Artinya bahan-bahannya tidak mahal sama sekali. Cuma mungkin kita detailnya dalam eksekusinya dengan mahal. Semua pengunjung yang datang ke sini itu akan diajak tur singkat. Kita tur singkat untuk keliling sedikit banyak memahami kenapa kita membuat seperti ini. Kenapa ceilingnya pendek, kenapa di depannya ada bookstore seperti ini, kenapa lantainya beton seperti ini. Dan itu dijelaskan, kenapa sih pintu masuknya itu banyak material-material yang tidak terduga. Yang sebenarnya itu material-material potongan-potongan material yang ada di lapangan. Yang nggak cuma sisa, tapi materialnya memang benar-benar material yang biasa aja gitu. Kayunya juga yang biasa, tapi juga ada material yang sangat advance, yang harganya sangat mahal. Nah, disitu kita percaya bahwa arsitektur itu digunakan untuk menembus batas. Ada keanekaragaman vocabulary di sini, itu poinnya di sana. Nah, untuk orang yang mau tertarik lebih lanjut, ada program namanya Experiencing Guha. Jadi itu diajak keliling, ya nggak cuma 30 menit ya, kadang-kadang bisa sampai 60 menit, kadang bisa sampai 90 menit, karena begitu antusiasme muncul bisa sampai 2 jam. Itu sebenarnya mengalir sekali antara koneksi antara pemateri atau orang yang mengajarkan orang yang tidak tahu tentang arsitektur untuk jadi tahu tentang arsitektur. Jadi sangat cair diskusinya. Interaktif mungkin ya. Interaktif, dan itu masuk ke dalam studio kami gitu ya. Udah masuk ke ruang pribadi saya di daerah living room. Itu melihat bagaimana back of house itu terjadi. Ada sketsanya, ada materialnya, ada gemuruh kreativitas yang kita itu kejar gitu dalam keseharian kita. Jadi it's imperfect, but it's perfect. OMA Library selalu akan menjadi wadah ya. Tempat orang-orang, anak-anak muda ataupun orang-orang rekan-rekan untuk mencari mataharinya masing-masing di bidang arsitektur. Gitu ya. Apapun bentuknya, kita semua sedang berjuang untuk berdaya guna. Gitu, untuk meriset tentang pengetahuan ini. Gitu ya. Kedepannya mungkin bagi kami OMA Library akan selalu menjadi memori, tempat yang sangat personal, di mana yang muda bertemu, yang tua juga bertemu yang muda. Dan itu menurut saya
akan menunjukkan masa depan arsitektur Indonesia. Masa depan yang begitu berwarna-warni gitu. Tapi memberikan sebuah tempat yang aman, safe, ya, nyaman gitu ya, yang bebas dari perspektif yang singular. Saya pikir itulah wadah sebenarnya kan, itulah hub sebenarnya. Tidak ingin menguasai, tapi tidak juga diam ketika ada sesuatu terjadi. Tetapi kita menghayati sampai titik yang paling seimbang. Disitulah di Oma Library kita belajar buat ikhlas sama ilmu pengetahuan dari arsitektur. Bahwa arsitektur itu sebenarnya layak buat diperjuangkan. Sedikit banyak untuk menyentuh hati orang, ruang arsitektur menjadi sangat mahal apabila dia bisa meninggalkan bekas buat orang-orang yang memaknainya. Dulu ada satu cerita di mana saya mencari tukang-tukang yang sangat advance ya, dan itu muncul dari relasi saya dengan ayah saya. Saya mencari sama dia bagaimana membuat arsitektur yang unik, dan saya baru tahu bahwa I need to discuss with my father about the background of my father is a builder. Dia dekat sama tukang-tukang. Tidak mungkin ya ada satu hal yang kamu lupa di dalam sebuah metodologi desain. Ada satu mungkin yang kamu lupa, bahwa kamu perlu membalik itu, bahwa mungkin kamu biasanya bekerja melalui gambar. Pernah nggak kamu coba berdialog dengan para tukang? Nah begitu itu saya coba langsung, oh iya ya, saya coba deh. Saya ketemu sama beberapa orang yang sudah dulu kerja sama ayah saya. Akhirnya ngobrol tentang bagaimana ketukangan untuk membentuk band besi hollow yang di band, plat yang di band. Itu kenapa? Karena ada sebuah tantangan bagaimana membend sebuah hollow atau plat tanpa di bend di pabrik, tapi di lapangan. Dan akhirnya itu jadi semacam ciri khas ya, yang saya maknai di tahun 2016 pada waktu itu, dan jadilah ini ada sebuah penanda untuk saya, atau sebuah memento mori sebagai hubungan saya dengan ayah saya yang saya sudah meninggal. Nah, jadi saya masih ingat, this is the way that when I talk to my father, and there is always magical things about architecture that's so simple to make something memorable for both of us. Nah, jadi ini ya satu hal yang saya sayangi gitu ya, nggak cuma saya suka, tapi saya sayang begitu saya my mind here gitu, my mind wonder gitu about something beautiful in the past. Yang pertama itu kita ada library di sini, tempat orang bisa baca buku. Yang kedua kita ada program namanya Experiencing Guha. Ada tour yang ada di sini setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi orang bisa menikmati, ya kenapa sih kita bikin seperti ini, cerita seperti itu dalam jangka waktu kira-kira 60 menit sampai 120 menit. Yang ketiga kita ada perpustakaan anak. Di situ anak-anak kecil bisa datang ke sana, bisa main. Ada Lego, ada buku anak, ada juga tempat main ya, yang kecil gitu ya, di ruangan yang 2,5 kali 6 gitu ya, itu berfungsi jadi ruang buku anak gitu ya. Sisanya kami ada kalau misalnya mau makanan, mau minuman gitu ya, bisa pesan di sini gitu ya. Juga kalaupun mau air putih gratis gitu ya, karena saya pikir bahwa minuman harus selalu ada. Itu tidak melulu di sini harus bayar. Gitu ya. Berdonasi, gitu ya, menjadi sebuah penanda memori. Gitu. Saya tidak bilang membayar, berdonasi. Berdonasi 30.000 adalah sebuah penanda memori. Kalaupun berkeberatan, ya ada prosedurnya supaya bisa gratis. Karena buat kami bukan uang yang dikejar, tapi soal keberpihakan aja, akan pengetahuan. Dan itu perlu penanda-penanda yang menurut saya jadi penting ya di era sekarang. Sejauh mana komitmennya untuk belajar arsitektur. Iya. Kayak gitu sih programnya.
Oh, kita batasin dari 1 hari itu ada 3 sesi, ada alasannya. Alasannya itu karena kita perlu bersih-bersih. Gitu, dan jangan terlalu lama di Oma Library karena harus menghadapi dunia yang sebenarnya juga kan. Udah betah soalnya tapi. Iya, jadi kami meriset bahwa 2 jam itu waktu yang membuat orang tidak lama dan tidak sebentar. Jadi cukup, kami meriset itu Mbak. Jadi 2 jam itu waktu yang sangat cukup untuk bisa menikmati dan juga tidak lupa sama Oma Library. Nah, dengan asumsi bahwa setiap 2 jam kita berganti, kita bersihkan, 2 jam lagi ada protokol lagi, kita bersihkan lagi, habis itu sudah. Jadi kita sendiri juga yang melayani bisa beristirahat. Waktu kita naik nafas, jadi juga anak-anak bisa melayani dengan baik. Sekitar jam 10-an ya, sampai tengah-tengah hari, habis itu break. Break itu sekitar jam 4, itu sampai sekitar jam 6-an. Ya, habis itu bergeser lagi, ada setengah 7 sampai hampir jam 9-an. Oma Library muncul sebagai sebuah wadah. Teman-teman yang mau belajar arsitektur bisa datang ke tempat kami di sini. Kami akan berusaha untuk membuat arsitektur itu mudah dinikmati, bisa dinikmati dan menjadi memori-memori yang memberikan rasa aman dan nyaman. Saya pikir arsitektur itu sesimpelnya adalah bagaimana ia bisa menyentuh ingatan kita dan membuat tempat yang memorable. Dan akhirnya kita bisa bikin itu di hunian kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing. Semoga Oma Library itu terus bisa memberikan inspirasi itu.